Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal musyahidun. Pemirsa Ratona TV, tomatuakku rendem malebiku yang asanna. Setiap tahun kita jumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini adalah perjumpaan yang amat sangat luar biasa sekali. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bagi kesempatan kepada kita semua untuk bisa berenang dalam lautan pengampunannya. Sehingga kalau saja Ramadan dikatakan sebagai syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul mubarak, syahrul Quran, sayyidus syuhur, wa aktharu minhu yusammar Ramadan. Ternyata semua keutamaan Ramadan itu belum bisa meliputi kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Bahkan Jibril alaihi salatu wassalam sendiri meragukan kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali falamma raqitul wahidah qala Jibril ba'uda man adrakal Ramadan falam yughfar lahu qultu amin. Satu persoalan ini yang akan kita bahas dalam pengajian kita sore ini. Karena untuk menuntaskan daripada kajian ini dibutuhkan waktu yang lebih panjang, dibutuhkan section yang lebih banyak. Maka insya Allah kami akan berusaha untuk membahas persoalan yang pertama yang diragukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril ragu kepada kita semua. Dia datang kepada Rasul. Beliau jelaskan, Ba'uda. Kalau dalam bahasa Luwu, ini dibahasakan dengan bahasa rugi santa. Atau celakalah dengan bahasa kita. Jibril menjelaskan celakalah. Manhum siapa mereka? Man adrakal Ramadan. Orang yang masih disempatkan oleh Allah, dijumpakan dengan bulan suci Ramadan, menghirup hawa Ramadan. Sekian puluh tahun dia telah jumpa dengan Ramadan. Sebanyak umurnya dia telah jumpa dengan Ramadan. Bahkan sampai tahun ini pun juga, dia telah jumpa dengan Ramadan. Berbilang beberapa hari, Jibril menjelaskan, lam yughfar lahu. Belum pernah sama sekali Allah pandang dia dengan pengampunannya. Belum pernah dia mendapatkan maghfirah pengampunan Allah. Tsumma na'udzubillah. Sementara kita mau sadar. Tengok dalam diri kita. Usia yang semakin tua. Kubur yang semakin dekat. Ajal yang begitu dekat sekali. Kalaulah Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Satu malamnya saja kita yang telah berarti. Ataupun satu siangnya saja kita telah berarti. Dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Maka seperti yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Faqala al-ukhra man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Man qama menjelaskan bahwasanya kita diharapkan untuk sibuk di malam hari dalam amaliyah Ramadan. Sibukkan diri kita. Berenang di dalam lautan samudra pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang harinya, mansoma, sibukkan diri kita dalam amaliyah Ramadan. Hari ini, kita belum dipandang oleh Allah. Tsumma na'udzubillah. Dan jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang belum dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Harus menangis kita. Tengok dalam hati kita, ya Allah. Kalaulah kematian ini datang. Dan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Kami takut, ya Allah. Kami akan kembali kepadamu dalam keadaan murka-Mu, ya Allah. Takut kita kepada Allah. Maka sekiranya ada satu malamnya saja kita yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya. Ketika kita sibuk dalam amaliyah Ramadan. Maka itu sudah cukup. Ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi.
Allah ampunkan semua dosa-dosanya sejak dia lahir sampai malam itu. Jadikan malam ini malam di mana Allah mau pandang kita. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka luas-luas pintu pengampunannya. Pun juga kita diberi taufik untuk duduk, bersimpuh, bermunajah, berdoa kepada Allah. Caci maki diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami telah abaikan diri kami. Kami telah aniaya diri kami. Ulang-ulang doa yang pernah dipanjatkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Berharap wasilah dari doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam saja baru satu dosanya yang kemudian harus dipikulkan kepadanya. Seorang nabi menganggap dirinya tak mampu untuk melewati masa itu. Tak kuat untuk memikul satu dosa itu. Yang kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka Nabi Adam mengajarkan kita untuk bagaimana kita muhasabah. Seraya kita caci maki diri kita di hadapan Allah. Jangan merasa sok suci kita. Karena hari ini ternyata kenyataannya seperti itu. Ketika iman dan amal itu lemah dalam diri seseorang, maka tak ada kekuatan baginya untuk menangisi dosa-dosanya dengan sebab kerasnya hati. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal musyahidun, tomatuaku, rendem melebihku, pemirsa Ratona TV yang mulia. Pembahasan kita akan semakin dalam, kajian kita akan semakin lebih mengerucut ke dalam lagi, menggugah hati kita. Saya minta kepada Allah, Allah izinkan saya untuk menyentuh hati kita semua. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Kenapa di dalam bulan yang penuh dengan pengampunan, dikala Allah Subhanahu wa taala membuka luas-luas pintu pengampunannya, Allah rindukan setiap hambanya untuk datang bersimpuh dan bermunajat. Allah rindukan hamba-hambanya untuk kemudian dia bisa menangisi dosa-dosanya. Tapi kita tak dipandang oleh Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pun telah jelaskan dalam hadits qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi mimma iftarahu alaih wa ma yazalul 'abd bin nawafil hatta yataqarrabu ilai hatta uhibbuhu." Ahibai rahimakumullah, ikhwani fillah, ayyuhal muhibbun. Pemirsa Ratona TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata persoalan amaliyah Ramadan adalah persoalan yang menjadi sebab Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Hadits qudsi tadi telah menjelaskan, "Ma taqarraba ilayya 'abd." Tidak akan pernah hambaku datang untuk bisa mendekatiku. Mungkin kalau istilah yang populer, istilah yang viral, PDKT dan sebagainya. Kita tidak akan pernah PDKT dekat dengan Allah. Mimfamftarahu alaih. Sebelum kemudian kita menyempurnakan kefarduan, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam syarat rukun puasa. Namun, meski setiap tahun jumpa Ramadan, belasan puluhan tahun pun juga kita telah jumpa dengan Ramadan, tetapi persoalan ini kita abaikan. Kita menganggap ini hal yang sepele, padahal menjadi sebab syarat diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anggaplah persoalan itu sudah lunas. Anggaplah kita sudah khatam, kita sudah faham tentang persoalan tersebut. Kalaupun itu kita tunaikan, kefarduan-kefarduan itu kita laksanakan, kita baru mengambil perhatian, mencari perhatiannya Allah. Kita baru PDKT, tetapi belum tentu kita diterima di sisi Allah. Syarat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dijelaskan kemudian, "Wa ma yazalul 'abd."
tidaklah hambaku, kata Allah, yataqarrabu ilayya, yang tadi berusaha untuk mendekatiku, bin nawafil, tetapi yang wajib dia tunaikan, dan amaliyah Ramadannya dia sempurnakan, hatta uhibbuhu, maka aku akan menjadi kekasihnya. Sehingga seseorang hanya akan bisa menjadi kekasih Allah apabila dia mau jadikan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah. Beri kesempatan pada diri kita. Beri kesempatan dalam hidup kita. Bahkan kalau boleh, dan jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang kita dengan keridhaannya. Maka sekali lagi, untuk memberikan kesempatan agar supaya Ramadan itu menjadi tarbiyah dalam diri kita, gunakan siang-siang Ramadan, riayatun nahar. Jadikan siang-siang di hari Ramadan adalah hari untuk berbagi. Hari untuk kita peduli dengan saudara-saudara kita yang lain. Orang fakir, miskin, anak yatim, dan sebagainya. Tapi kenapa hari ini, sampai hari ini, Ramadan belum pernah berhasil untuk mentarbiyah kita? Dikarenakan terjadi aksi balas dendam ketika kita ingin berbuka puasa. Tsumma na'udzubillah. Tak ada yang melarang kita untuk membeli sebarangan takjil. 100.000 duit kita silahkan. Tapi sekali lagi, riayatun nahar. Beri kesempatan Ramadan ini untuk kita jadikan sebagai siang-siangnya itu adalah waktu berbagi, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita kekasihnya. Kita beli takjil 100.000. Kita boleh hitung di rumah kita. Kita hanya 2 atau 3 orang. 1 orang paling banter dia makan kue 2 potong. Beritahu sama tukang roti, beritahu sama tukang kue, ibu tolong 6 potong kuenya dibuat 1 kresek, saya mau bawa pulang ke rumah. Selebihnya tolong dibuat 30-50 kresek yang lain. Sekali lagi, 50 kresek yang dibagi, 100.000 tadi. Kalau 100 potong kue, 6 potong dibawa pulang ke rumah. 84 potongnya, 94 potongnya, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Kita buat dalam bungkusan-bungkusan kecil. Kita mau datang. Kita mau usap kepala anak yatim. Kita mau datang. Kita mau bagi senyuman kepada mereka. Jajakan kue-kue itu sepanjang-panjang jalan. Sehingga kemudian mereka mendapatkan manfaat. Hadir senyuman, dan kita pun juga mendapatkan tarbiyah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Tomatwaku, rende melebiku, pemirsa TV Ratona yang mulia, kajian kita akan lebih mendalam lagi. Namun sebelumnya kita saksikan daripada pariwara berikut. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ternyata mereka, anak yatim, orang fakir, orang miskin, sengaja skenario hidupnya dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu untuk menegur kita semua. Adakah kita peduli dengan mereka? Namun sayang, hari ini jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang malah menghardik mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardik, mencaci maki anak yatim. Muhasabah. Tanya dalam diri kita. Mungkin pernah kita singgahkan mobil kita di lampu merah. Mobil yang mewah itu. Kita naikkan kacanya. Kemudian kita kunci mati central lock. Kita putar AC keras-keras, kencang-kencang. Ketika ada pengemis datang, seorang ibu menggendong bayinya yang kecil. Seorang anak sengaja menggunakan pakaian SD-nya dengan topi pet yang sudah mencong dan sebagainya. Menunjukkan aksi dia. Bahwasanya tanpa berucap bertutur harusnya kita tergugah. Tapi aneh, kita ajar keliru kepada istri kita yang di samping mobil. Bagi tahu kepada istri kita, itu kan orang malas. Bagi tahu kepada anak kita di jok belakang, jangan ikut-ikut dan sebagainya. Tsumma na'udzubillah. Coba kita lakukan pendekatan kepada mereka. Pendekatan persuasif.
Sekali-sekali kita duduk di pinggir jalan, curhat dengan mereka. Dengarkan apa yang kemudian mengganjal di hati mereka. Wallahi demi Allah, seorang ibu tidak akan kuat untuk menahan terik matahari, panasnya aspal, menggendong bayinya, menghinakan dirinya kalau bukan tak karena terpaksa. Seorang anak kecil tidak akan mungkin melakukan hal tersebut kalau bukan karena terpaksa. Maka kita mau menghadirkan senyuman dalam kehidupan mereka. Usap kepala anak yatim, hapus air mata mereka, dekap, peluk mereka. Ajarkan kepada anak istri kita, bagi tahu kepada anak yatim, anak, bapakmu tidak ada, panggil saya bapak. Badalkan diri kita sebagai bapaknya. Hadirkan senyuman anak yatim dalam kehidupan kita. Beritahu kepada istri kita, peluk mereka, usap kepala anak yatim, hapus air matanya, dekap mereka. Bagi tahu istri kita, anak, ibumu sudah tak ada, panggil saya ibu. Badalkan istri kita menjadi ibunya. Begitupun anak-anak kita, persaudarakan mereka dengan anak-anak yatim. Kenapa? Karena ceritanya sampai di akhirat. Di akhirat nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahlil bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimatrilatihim min katratillahi thawabillahi ta'ala. Rasul menjelaskan, di akhirat nanti, inna yaumal qiyamah yudha'ul mizan. Mizan ditegakkan, namun dia condong jatuh, rebah dan sebagainya. Ditanya kepada mizan, kenapa engkau tak mau berdiri tegak? Maka mizan menjawab, kami tidak akan kuasa, kami tidak tega, selagi masih ada anak yatim di depan kami. Selagi ada anak-anak yatim, orang fakir miskin di depan kami tak mau menimbang amal-amal semua manusia. Maka diperkenankanlah, dibebaskanlah anak yatim untuk masuk melewati daripada mizan. Rasul mengangkat tangannya, menagih janjinya kepada Allah. Wahsyurni fi masakin. Dulu Rasul doa, ya Allah, yang paling dirindukan Rasul adalah ingin berkumpul kelak bersama anak yatim sebelum masuk surga. Rasul angkat tangannya, memberikan isyarat kepada anak yatim untuk mendekap, memeluk mereka. Anak yatim datang, mereka pun juga datang mengangkat tangannya, tapi bukan untuk menyambut tangannya Rasul, melainkan menahan tangannya Rasul. Anak yatim beritahu, ya Rasul, semua orang berhajat, rindu untuk engkau dekap. Tetapi ya Rasul, izinkan kami beritahu, izinkan kami menyampaikan, ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekap sebelum engkau mendekap kami, ya Rasul. Rasul bertanya kepada anak yatim, adakah orang yang lebih pantas untuk kami dekap selain engkau? Anak yatim beritahu, dulu di perempatan Saluk Bulo, dulu di perempatan Lagaligo, di perempatan Lampu Merah, ada orang yang mau datang untuk mengusap kepalaku. Ada orang yang mau datang untuk menghapus air mataku. Ada orang yang mau datang untuk mendekap, memelukku. Bahkan dia telah relakan dirinya untuk saya panggil bapak. Dia telah relakan dirinya untuk saya panggil ibu, ya Rasulullah. Kami malu dan tidak mau masuk ke dalam surga sebelum engkau izinkan kami memanggil mereka, orang-orang tua yang rela membadalkan dirinya, menggantikan posisi bapak kami. Ahibahi rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ternyata ceritanya sampai di akhirat. Dan anak yatim tidak akan melupakan jasa-jasa siapapun yang menghadirkan senyuman dalam kehidupannya. Jangan kita keliru. Boleh jadi anak kandung kita nanti menganiaya kita di hadapan Allah. Tidak sedikit anak kandung yang kalau di dunia dia diberikan 1 minta 10. Anak yatim diberikan 1 syukurnya 10. Tapi anak kandung diberikan 1 mintanya 10. Anak yatim merasa cukup qanaah dengan keadaan itu. Dan dia tidak akan menuntut kita kalau kita hadirkan senyuman dalam kehidupannya. Tapi anak kandung kita yang tuntutannya lebih banyak, yang bahkan kemudian permintaannya lebih banyak, kasih sayang kita tercurah kepadanya, ternyata mereka mempermalukan kita di hadapan Allah, menuntut kita, bahkan kemudian merelakan ibunya untuk dijadikan terompah, alas kaki yang katanya disayang, yang katanya dicinta, untuk dijadikan alas kaki ketika berdiri di padang mahsyar yang begitu panas, apalagi kemudian untuk melewati masa-masa perhitungan amal-amalnya. Ahibai rahimakumullah,
Akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Pemirsa Ratona TV, tomatuaku, rende melebiku yang asana. Kesimpulannya adalah, jangan biarkan Ramadan lewat begitu saja. Tahun ini kita mulai berbenah. Tahun ini kita beri kesempatan Ramadan untuk menjadi riayatun nahar, waruhbatun fil lail, berbagi di siang hari dan sibukkan diri kita dalam amal-amal Ramadan di malam hari. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.